Kita bersyukur pada malam hari ini, di mana kita masih dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam keadaan sehat. Baik, sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena tadi ada masalah diskomunikasi, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menyertai kami ya Tuhan. Sepanjang minggu bekerja kami, sampai kami tiba pada pembukaan sahabat Tuhan yang indah ini, bisa berkumpul melalui media Zoom ya Tuhan, dalam keadaan sehat ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau membukakan pintu pikiran kami, supaya kami bisa dapat mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini boleh menjadi alat buat kami untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan di surga, memberkati juga hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau menurunkan roh kudus-Mu kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus berdoa. Amin. Oke, saya izin share screen dulu. Mana ini bro? Coba cek itu tadi. Mana? Show apa? Show. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sip. Oke. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan masih menyertai kita di sepanjang minggu bekerja kita sampai pada hari Sabat Tuhan yang indah ini. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita, orang tua kita, dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Daud diangkat menjadi raja. Ya, jika malam lalu pada pembukaan, pada permintaan doa kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Daud di Ziklag, namun pada saat ini kita akan membahas tentang Daud diangkat menjadi raja. Saudara-saudara, berbicara tentang Daud, ya mungkin bagi saudara yang sering membaca Alkitab sudah seringlah mendengarkan cerita tentang Daud ini, ya. Nah, yang dimana Daud ini adalah seorang pahlawan, ya, dimana Daud ini memiliki suatu kepintaran, ya, bisa diandalkan untuk berperang. Nah, dan juga kita telah mendengarkan kisah Daud yang sangat umum, yaitu Daud berhasil melawan Goliat, tentara Raja Israel. Namun pada kali ini kita akan membahas bagaimana perjuangan, bagaimana perjalanan Daud sehingga dia bisa diangkat menjadi seorang raja. Saudara-saudara, pada suatu ketika bertanyalah Daud akan Tuhan. Sembahnya, bolehkah saya berangkat dari sini ke sebuah negeri Yudea? Maka firman Tuhan kepadanya, berangkatlah engkau. Lalu sembah Daud, ke negeri mana patut saya berangkat? Yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini adalah pada saat Daud lolos dari buangan, ya, pada saat Daud telah bebas dari buangan, dia bertanya kepada Tuhan, kemanakah saya harus pergi, katanya. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan memerintahkan Daud ke Hebron. Nah, jadi mengapa Daud bisa menjadi buangan, ya, bisa dikatakan seorang buangan? Karena pada saat Saul menjadi raja, Daud juga sempat menjadi pelayan Saul. Ternyata sebelum dia menjadi seorang buangan, Daud juga sempat menjadi pelayan Raja Saul. Nah, dan pada saat itulah terjadi pertikaian kepada Daud. Terjadi pertikaian di antara mereka. Apa yang terjadi, saudara? Boleh kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan di sini. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul, Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan itu pun jatuh kepadanya. Setiap hari itu, maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Nah, boleh kita lihat di sini, saudara, bahwa awal dari pertikaian mereka oleh karena apa? Oleh karena iri hati, ya.
Jadi Saul merasakan iri hati pada saat peperangan antara Israel melawan Palestina. Yang berhasil mengalahkan tentara Palestina adalah Daud. Nah, oleh karena itulah para perempuan yang ada di negeri itu menari-nari dan membandingkan antara Saul dengan Daud. Sehingga mendengar hal itu, apa yang terjadi? Saul tidak terima dengan perkataan mereka. Oleh karena itulah Daud diburu oleh Saul. Saul takut bahwa kedudukannya itu akan beralih kepada Daud, saudara. Sehingga Daud diburu oleh Saul dan Daud ingin membunuh Saul ingin membunuh Daud. Ya, nah jadi pada saat itu Tuhan menyuruh Daud ke Hebron. Daud bertanya kepada Tuhan, kemanakah saya harus pergi? Tuhan menyuruh Daud untuk pergi ke Hebron. Nah, Hebron ini terletak sekitar 20 mil ya dari sebelah utara Berseba, atau bisa dihitung juga kira-kira 32 km lah jaraknya ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Dengan segera Daud dan pengikutnya mempersiapkan dirinya ya. Setelah Tuhan berfirman kepada Daud supaya Daud segera pergi ke Hebron, dan pada saat itu juga Daud serta dengan anak-anaknya bersiap untuk pergi kepada yang diutuskan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu ke Hebron. Nah, dan tidak hanya Daud bersama keluarganya, saudara. Ternyata ada juga yang menemani Daud, yaitu 600 tentara, ya, 600 tentara yang bersenjata juga pergi bersama Daud, dan juga kambing, domba. Nah, lalu mereka pergi ke Hebron, ke tempat yang dituju oleh Tuhan. Boleh kita lihat, saudara, bahwa Daud ini memiliki suatu rasa penurutan kepada Tuhan. Pada saat Tuhan boleh kita lihat di sini, Daud menuruti perintah Tuhan. Dia langsung pergi bersama-sama dengan keluarganya ke Hebron tanpa banyak basa-basi, saudara. Berbeda dengan Yunus, ya, kita telah ketahui bagaimana Yunus. Nah, pada saat Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, kemana Yunus pergi? Dia ke Tarsis. Ya, akhirnya Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus. Ya, akhirnya Yunus dimakan oleh ikan besar. Namun terbalik, Daud pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ini boleh kita contoh, saudara, yang dimana kita harus menurut kepada firman Tuhan supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, bangsa Palestina tidak menentang tindakan Yehuda mengangkat Daud sebagai raja. Mereka telah bersahabat dengan dia pada waktu ia terbuang, agar supaya mengganggu dan melemahkan kerajaan Saul. Dan sekarang mereka mengharapkan oleh karena kebaikan mereka yang dulu terhadap Daud itu, maka perluasan kekuasaannya itu akan pada akhirnya menjadi keuntungan bagi mereka. Nah, jadi pada saat Daud ingin diangkat menjadi raja Yehuda, bangsa Filistin tidak menentang tindakan mereka, tidak menentang keputusan dari bangsa Yehuda. Nah, dan ternyata pada saat Daud pada saat masa buangan Daud pada saat itu, Daud juga ternyata sempat singgah di Palestina, ya. Apa yang Daud lakukan di sana? Daud bekerja sama dengan mereka, ya. Daud melakukan yang baik dengan mereka, sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daud, ya, tidak mencelakakan Daud. Nah, mereka bangsa ini selalu memberikan yang terbaik buat Daud, sehingga itulah yang membuat mereka juga setuju untuk Daud diangkat menjadi seorang raja atas Yehuda. Karena apa? Daud ini memiliki tadi apa? Kuasa untuk berperang. Dia jago berperang, ya, sehingga dia bisa diandalkan. Nah, oleh karena itu bangsa Filistin tahu apabila Daud berperang melawan Saul, apa yang terjadi? Maka Daud akan menang. Oleh karena itulah sebagian mereka bertujuan untuk mengangkat Daud sebagai raja. Nah, jadi di sini boleh kita lihat bagaimana Daud kepada bangsa Filistin. Daud selalu melakukan yang terbaik buat mereka, dan mereka juga sebaliknya seperti itu, melakukan yang baik buat Saul. Sehingga ini menjadi suatu alat buat Daud, ini menjadi suatu dukungan buat Daud dari bangsa Palestina, ya, tidak ada terjadi pertikaian di antara mereka. Nah, begitu juga kepada kita. Apabila kita juga melakukan yang terbaik kepada sesama kita, ya, apabila memberikan yang baik kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, maka sebaliknya juga akan datang kepada kita. Maka mereka juga akan membalas hal kebaikan itu kepada kita. Ya, sedangkan saudara-saudara yang baik kita lakukan kepada mereka belum tentu yang baik datang kepada kita, ya. Oleh karena itu kan diminta juga dari sini kepada kita untuk meniru dari sifat Daud ini. Nah, Isboset hanyalah merupakan suatu wakil yang lemah dan yang tidak mempunyai kekuasaan dari keluarga Saul. Sementara Daud adalah seorang yang tepat sekali memikul tanggung jawab daripada kerajaan itu.
Jadi Saul memiliki anak ya yang bernama Isboset. Isboset ini adalah wakil dari Raja Saul. Nah, setelah Raja Saul meninggal, kedudukannya itu diberikan kepada Isboset, yaitu wakil dari raja itu. Nah, dan ternyata Isboset ini adalah wakil yang lemah. Abner, tokoh yang utama dalam usaha mengangkat Isboset ke atas tahta kerajaan, pernah menjadi pemimpin bala tentara Saul dan merupakan orang yang paling menonjol di negeri Israel. Abner mengetahui bahwa Daud telah diangkat oleh Allah ke atas tahta Israel. Tetapi setelah memburu dan mengejar dia cukup lama, maka ia tidak menghendaki anak Isai itu menjadi pengganti Saul. Ya. Tadi setelah Saul meninggal, Isboset telah menggantikan kedudukan Saul. Nah, dan setelah itu kita ketahui bahwa kematian Saul ternyata bukan karena berperang. Ya, kita menyinggung tentang Saul. Kematian Saul ternyata bukan berperang. Oleh karena dia bunuh diri ya. Dia pada saat peperangan antara Israel dengan Palestina pada saat itu, Saul merasa bahwa peperangan itu sangat berat sekali sehingga dia bunuh diri, dia menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Nah, dan disinilah Isboset menggantikan dari kedudukan dari ayahnya. Nah, Abner tokoh yang utama. Jadi yang mengangkat si Isboset ini menjadi raja, yang melantik Isboset ini menjadi raja adalah si Abner. Abner ini adalah pernah dikatakan menjadi pemimpin bala tentara Saul pada saat itu. Nah, dan ternyata juga Abner ini salah satu orang yang menonjol pada kerajaan Israel, pada negeri Israel. Dan juga Abner telah mengetahui bahwa Daud telah diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel nantinya. Ya, oleh karena itulah Abner tidak menginginkan hal itu terjadi. Langsung Abner langsung melantik Isboset menjadi raja. Ya, boleh kita lihat di sini saudara-saudara, yang diperintahkan oleh Tuhan akan terjadi. Ya, nanti kita akan lanjutkan seterusnya bagaimana jabatan, bagaimana kedudukan dari Isboset ini. Ya, jadi di sini perlu juga kita ingat bahwa segala sesuatu jika tidak diberkati oleh Tuhan itu akan sia-sia, saudara. Kita melihat bahwa Isboset ini tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi raja. Ya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terkadang alangkah baiknya kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Boleh kita lihat bahwa yang melantik Isboset ini menjadi raja, yang memilih Isboset ini menjadi raja adalah Abner. Ya. Nah, dan dikatakan di sini juga Isboset dia lemah ya dan tidak memiliki kesanggupan oleh karena Tuhan tidak mengkehendakinya seperti yang saya katakan tadi. Dan yang menjadikan dia sebagai raja adalah manusia, yaitu Abner. Abner lah yang mengangkat Isboset menjadi raja. Akan tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan lebih memilih Daud sebagai raja. Oleh karena Tuhan melihat bahwa Daud yang selalu berserah kepada Tuhan. Selama kerajaan Saul, ya, yang terjadi kepada mereka adalah mementingkan diri sendiri. Kita melihat ayah Isboset, saudara, yang dimana Saul menentang Tuhan. Begitu juga dengan anaknya. Oleh karena itulah Tuhan menyingkirkan Saul menjadi seorang raja. Seperti pelajaran kita pada minggu-minggu lalu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Abner telah digunakan untuk menyatakan tabiatnya yang sebenarnya dan menunjukkan dirinya sebagai seorang yang berambisi dan tidak mempunyai prinsip. Boleh kita lihat bagaimana sifat Abner ini. Ya, dikatakan Abner memiliki seorang yang berambisi ya dan tidak mempunyai prinsip. Apa yang dimaksud dengan ambisi? Ambisi ini adalah sesuatu keinginan, nafsu. Nah, sementara prinsip ini adalah pikiran. Jadi Abner ini memiliki nafsu tapi tidak memiliki pikiran, tidak ada pikirannya. Oke. Ia telah berhubungan dengan akrab sekali dengan Saul dan telah dipengaruhi oleh roh raja itu untuk meremehkan orang yang telah dipilih Allah untuk memerintah raja Israel. Pada saat Saul menjadi raja, pada saat masa kehidupannya, apa yang terjadi? Samuel selalu menasihatkan Saul. Samuel selalu memberitakan firman Tuhan kepada Saul supaya Saul berubah. Ya, ternyata Saul lari daripada Tuhan. Ternyata Saul tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saul meremehkan Samuel, ya. Dan Saul mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Samuel itu tidak penting. Boleh kita pelajari di sini, saudara.
Oleh karena itu, berhati-hatilah saudara-saudara. Jangan pernah meremehkan orang yang telah dipilih oleh Allah. Ya, apalagi yang sudah diurapi oleh Allah. Contohnya siapa saudara-saudara? Pendeta, diakon, ya, yang sering kita jumpa di dalam gereja. Ini menjadi contoh buat kita. Kita lihat Saul, dia meremehkan Samuel. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyingkirkan Saul dari kerajaannya. Tuhan lebih memilih Daud. Ya, sering kita temui juga di dalam gereja para pendeta diakon. Ya, oleh karena mereka pelayan Tuhan bukan karena keinginan mereka sendiri, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang meminta mereka untuk menjadi pelayan-pelayan gereja. Ya, oleh karena itu ini yang selalu kita perhatikan, saudara-saudara. Selalu menghargai, jangan meremehkan satu sama lain. Oke. Mahanaim di seberang Yarden telah dipilih sebagai tempat raja. Oleh karena tempat itu memberikan perlindungan dari serangan, baik dari Daud ataupun dari orang Palestina. Di tempat ini pelantikan terhadap Isboset telah diadakan. Nah, kita melihat bahwa Abner melantik Isboset di Mahanaim, ya, karena tempat ini dikatakan adalah tempat perlindungan. Boleh kita katakan tempat ini minim dari peperangan, ya, bisa minimlah dari peperangan dari bangsa Palestina maupun dari bangsa Yehuda, kerajaan Daud. Nah, tetapi Abner yang bermaksud memperluas kekuasaannya terhadap Israel mengadakan persiapan untuk melancarkan serangan. Maka lama adalah perang antara isi rumah Saul dengan isi rumah Daud. Maka makin lama makin lebih kuat Daud, akan tetapi makin lama makin lebih lemah orang isi rumah Saul. Pada saat pemerintahan Isboset, saudara-saudara, apa yang terjadi? Awalnya pemerintahan dia itu diakui oleh bangsa-bangsa yang ada di Israel, ya. Nah, akan tetapi oleh karena Abner ini memiliki suatu keinginan, memiliki bisa dikatakan sifat ego lah. Dia ingin berkuasa terhadap negeri juga, terhadap bangsa Yehuda. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin memperluas kekuasaannya, ya. Sementara yang jadi raja adalah Isboset. Akan tetapi oleh karena Abner ini seorang yang berpengaruh di kerajaan itu, dia ingin memperluas kekuasaan dari kekuasaannya, ya. Nah, apa dikatakan? Isboset, Abner membuat suatu serangan, merancang suatu serangan. Abner berencana ingin berperang melawan Daud, ya. Sementara Daud yang selalu diberkati oleh Allah, ya. Kita lihat bahwa Daud adalah suatu hamba Tuhan, ya. Nah, inilah yang akan melawan Daud, Raja Daud. Sementara orang yang ada di dalam isi rumah Saul, saya rasa juga tidak pernah mereka mengetahui bahwa Tuhan itu ada, ya. Jadi mereka, Abner ini merancang bahwa mereka akan berperang melawan Daud. Akan tetapi apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi kepada mereka, saudara? Akhirnya mereka kalah, ya. Mereka kalah. Oke. Nah, ya. Mereka kalah dikatakan, saudara-saudara. Kita lihat di sini, maka lama perang dari antara isi rumah Saul dengan isi rumah Daud, maka makin lama makin lebih kuat Daud. Tetapi makin lama makin lemah, makin lebih lemah isi orang isi rumah Saul. Jadi poinnya di sini adalah di dalam kehidupan kita, ya, boleh kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Daud. Tuhan selalu melindungi Daud. Tuhan selalu menyertai Daud di masa pembuangannya, di masa buangan Daud sampai pada akhirnya Abner berperang melawan Daud. Tuhan tetap menyertai dia, ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita juga, baik suka maupun duka, Tuhan tetap kita utamakan, saudara. Kita melihat bagaimana perjuangan Daud itu, ya. Selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta Roh Kudus, ya. Sehingga walaupun ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, walaupun tantangan, godaan yang datang kepada kita, kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, ya. Daud selalu dilindungi oleh Tuhan. Daud tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga pada saat mereka berperang, mereka menang, ya. Bagaimana dengan kita juga? Kita juga harus demikian. Apabila kita merasakan pergumulan, pencobaan, ya, kita juga harus meminta, kita harus juga bersandar kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan hal yang sama kepada kita, saudara-saudara.
Daud manusia, kita juga manusia. Ya, bagaimana? Kenapa Daud bisa seperti itu? Inilah yang menjadi contoh buat kita. Oke. Abner merasa jemu terhadap Isboset yang lemah dan tidak mempunyai kesanggupan itu. Setelah lari kepada Daud dengan tawaran akan memberikan kepadanya segala suku bangsa Israel. Ada satu sengketa yang menyangkut hutang darah antara Abner dan Yoab. Oleh karena Abner telah membunuh Asahel, saudara Yoab. Pada waktu terjadi peperangan antara Israel dengan Yehuda. Sekarang Yoab melihat adanya satu kesempatan untuk membalas dendam kepada kematian saudaranya itu, dan untuk menyisihkan calon saingannya itu. Dengan kejinya telah menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Abner. Nah, jadi Abner ini bertujuan untuk meminta kedudukan kepada Daud. Abner ini melihat bahwa Isboset itu lemah. Kan tadi telah kita pelajari bagaimana Isboset itu sebenarnya dia tidak memiliki kesanggupan untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi oleh karena dia wakil ayahnya, mau nggak mau dia harus menjadi seorang raja sebenarnya. Ya, dan Abner mengangkat dia sebagai raja. Nah, dikatakan tadi bahwa Isboset itu lemah. Dan setelah itulah akhirnya Abner merasa jemu terhadap Isboset. Ya. Dan Abner bertujuan untuk meminta kedudukan kepada Daud. Abner pergi berlari kepada Daud. Dia mengatakan bahwa dia ingin memberikan bangsa Israel kepada Daud. Nah, namun apa yang terjadi, saudara? Pada saat itulah, dan ternyata pada saat Abner datang kepada Daud, pemimpin bala tentara Daud melihat kedatangan Abner, yaitu Yoab. Ternyata terjadi pada saat mereka berperang, pada saat Yehuda berperang melawan Israel, Abner ternyata telah membunuh Asahel, yaitu saudara Yoab. Ya. Dan pada saat itulah Yoab melihat Abner dan berniat untuk membalaskan dendam dari saudaranya, saudara-saudara. Nah, dan setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada Abner? Abner pun meninggal ya pada saat itu. Akhirnya Abner meninggal di tangan Yoab. Boleh kita lihat, saudara, di sini sifat Abner itu sebenarnya adalah seorang yang sombong dan egois, ya. Dan juga dia terlalu tergila-gila kepada kedudukan, ya, kehormatan. Inilah yang membuat dia celaka. Coba dia tidak pergi ke sana, pasti dia tidak akan terbunuh. Akan tetapi oleh karena rasa egoisnya, ya, dia juga bisa dikatakan sebagai seorang pengkhianat. Oleh karena dilihat Isboset ini tidak berguna, dia pergi diam-diam, ya, dan itu juga dia bertujuan untuk meminta kedudukan kepada Daud, bukan untuk kesuksesan, bukan untuk kesejahteraan dari bangsa Israel itu. Nah, yang dimana keegoisan itulah yang membinasakan dia. Oleh karena dia tadi dikatakan terlalu tergila-gila kepada kedudukan, ya, terlalu tergila-gila kepada kehormatan. Dia berpikir bahwa dengan hadirnya dia di sana, bahwa dengan perginya dia menjumpai Daud mengasihi dia, Daud memberikan kedudukan kepada dia, dan ternyata apa yang dia dapatkan? Tidak, ya, dia terbunuh di tangan Yoab. Itulah yang membuat hidupnya mati. Nah, dan terkadang juga di dalam kehidupan kita juga mungkin sering kita berpikir egois, saudara. Pasti pernah setiap kita berpikir egois, sama seperti Abner ini, ya. Dia selalu mementingkan diri sendiri. Nah, tidak memperdulikan orang lain juga. Ya, kita lihat Abner, mana dia tidak memperdulikan siapapun, dia tidak memikirkan Isboset. Ya. Nah, dan juga kita sering bersikap sombong, merasa diri kita lebih hebat daripada dia, merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Ada sedikit yang kita punya, itu selalu kita anggarkan. Ada sedikit pengetahuan yang ada dalam pikiran kita, itu selalu kita andalkan, ya, tanpa kita sadari, saudara-saudara, bahwa apa yang kita miliki itu adalah datangnya dari Tuhan. Nah, dan inilah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan yang jauh daripada kita, bahkan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Apabila teman kita memperhatikan sifat kita, sombong, egois, ya, siapa yang mau berteman, saudara-saudara? Pasti mereka juga akan jauh daripada kita. Oke. Setelah kedengaranlah kabar kepada putra Saul dari Abner sudah mati di Hebron, maka menjadi lemahlah tangannya dan huru-haralah segenap orang Israel sebab terkejut. Jelas sekali bahwa kerajaan itu tidak akan dapat diperintahkan lebih lama lagi.
Dengan segera perbuatan hianat lainnya telah memaksa kehancuran kekuasaan yang sudah merosot itu. Isboset dengan secara keji telah dibunuh oleh 2 orang penghulunya yang telah memenggal kepalanya. Telah cepat-cepat mendapatkan Raja Yehuda sambil membawa kepala itu dengan pengharapan mereka akan memperoleh belas kasihan daripadanya. Ya, boleh kita lihat di sini saudara, sifat dari keegoisan antara mereka. Setelah itu kedengaranlah kepada Isboset bahwa Abner telah meninggal dibunuh ya di Hebron. Apa yang terjadi kepada Isboset? Huru hara lah katanya kan. Nah, dan tangannya menjadi lemah. Karena Isboset lemah, memang lemah pada saat itu. Dia bisa berdiri, dia bisa menjabat menjadi raja oleh karena Abner. Namun dengarnya Abner telah meninggal. Nah, disitulah dia berpikir bahwa ternyata kekerajaannya itu sudah tidak lama lagi. Ya, dia telah mengetahui bahwa jabatannya sebagai raja sudah tidak lama lagi. Namun apa yang terjadi? Ya, kepada Isboset. Isboset ternyata dihianati juga oleh 2 orang penghulunya. Ya, nah, dan penghulunya ini dikatakan memenggal kepala dari Isboset pada saat itu. Dan setelah dipenggal, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung membawa kepalanya ini kepada Raja Yehuda, yaitu Daud. Ya, mereka juga bertujuan untuk memperoleh belas kasihan daripadanya. Ya, mereka ketahui karena pada saat nanti berperang, ya, mereka sudah tidak melawan lagi, mereka sudah kalah pastinya melawan Daud. Oleh karena itulah mereka juga tidak ingin mati, ya. Makanya mereka langsung memenggal kepala Isboset dan membawanya ke Raja Daud. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita juga sering kita mengkhianati Tuhan. Ya, kita dikatakan sebagai anak Allah, kita dikatakan sebagai umat Allah yang setia. Akan tetapi kita sering juga mengkhianati Dia. Bagaimana kita mengkhianati Tuhan, saudara? Kita tetap melakukan dosa. Ya, Tuhan mengatakan jangan lakukan dosa. Akan tetapi kita juga melawan. Udah kita berkhianat, kita melawan, ya, kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah kiranya kita melalui dari pelajaran ini kita bisa membuat suatu komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Setelah kematian Isboset, ada suatu keinginan yang sama di kalangan para tokoh orang Israel agar Daud menjadi raja seluruh suku bangsa. Mereka menyatakan, Tuanku juga yang membawa keluar masuk akan orang Israel, maka kepada Tuanku juga berfirman Tuhan, bahwa engkau akan menggembalakan umatku Israel kelak, dan engkau pun akan menjadi penganjur segala orang Israel. Demikian pun segala tua-tua Israel datang menghadap baginda ke Hebron. Nah, setelah Isboset mati, saudara, para tokoh-tokoh orang Israel langsung pergi ke Hebron dan mengatakan kepada Daud untuk menjadi seorang raja atas seluruh suku bangsa Israel. Ya, dan ternyata mereka juga telah mengetahui bahwa Tuhan berfirman kepada Daud, bahwa Tuhan mengatakan kepada Daud, Daud akan menjadi seorang raja, akan menjadi seorang yang menggembalakan umat-umat Tuhan. Ya, sehingga pada saat itulah dikatakan segala tua-tua Israel datang menghadap Raja Daud ke Hebron. Dan Daud pun menjadi seorang raja. Kita telah mempelajari bagaimana kehidupan Daud, saudara. Sebelum Daud diangkat menjadi raja Israel, kita melihat begitu banyak tantangan yang dihadapi Daud. Ya, dia diburu oleh Saul, nyawanya terancam dikatakan. Akan tetapi dia tetap sabar, dia tetap terus berjuang untuk menghadapi itu semua. Ya, sehingga akhirnya Tuhan pun menyertai dia dan bisa membuat dia menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan ada 3 hal yang perlu kita pelajari dalam hidup ini, saudara. Ada 3 hal yang perlu kita ingat, yaitu penurutan. Yang dimana pada saat tadi Tuhan menyuruh Daud ke Hebron, Daud langsung pergi. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus menurut pada setiap perintah Tuhan. Ya, apabila Tuhan menyatakan kepada kita, kasihilah musuhmu, ya, kasihilah sesama manusia, kita kasihi mereka, saudara. Memang ini sangat berat buat kita, terlebih untuk mengasihi musuh. Ya, jujur saya sendiri juga merasa tidak sanggup sebenarnya. Akan tetapi oleh karena firman Tuhan yang berbicara seperti ini, kita dimintakan harus untuk mengasihi. Oke, jangan dulu orang lain kita kasih, keluarga kita, adik-adik kita kasih, saudara, orang tua kita, ya, untuk menuruti firman Tuhan. Yang kedua adalah kesetiaan, yang dimana kita harus tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara ketahui bahwa iblis menggunakan beribu cara membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya,
boleh kita lihat, saudara. Pada saat iblis melihat kita ingin dekat kepada Tuhan, iblis langsung menghalanginya, langsung memberikan tawaran-tawaran duniawi kepada kita. Bagaimana supaya kita jauh daripada Tuhan? Ya. Nah, oleh karena itu kita tadi dikatakan harus selalu berserah kepada Tuhan. Supaya dengan adanya pergumulan di dalam hidup kita, dengan adanya pencobaan dalam hidup kita bisa tetap bertahan sehingga kita menjadi menang dan kita menjadi ikut bersama dengan Tuhan ke surga. Dan yang terakhir adalah kesabaran. Kadangkala seperti yang saya katakan tadi, sering kita menghadapi ujian, cobaan, penderitaan lainnya. Ya. Jadi kalau kita tidak sabar, kita akan terjerumus, kita akan jatuh, kita akan kalah, saudara. Boleh kita lihat Daud. Bagaimana Daud tadi jika Daud tidak sabar? Mungkin Daud tidak akan menjadi seorang raja. Ya, akan tetapi oleh karena begitu bagus perjalanan Daud dengan Tuhan, begitu bagus komunikasi Daud dengan Tuhan tetap berjalan, sehingga Tuhan menyanggupkan Daud, Tuhan mengizinkan Daud untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, ini menjadi salah satu pelajaran buat kita. Apalagi akhir zaman ini, saudara. Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Jadi kapan mau kita rubah hidup kita? Jadi biarlah melalui pelajaran yang sangat singkat ini, kisah dari Daud ini boleh membuat kita untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.